Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Intan Efrin Buci, berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang algoritma pada mata kuliah pengantar coding, tentunya bersama Bapak dosen pengampu kita yang terhormat, yaitu Bapak I. Permana. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian program dan algoritma program. Yang pertama yaitu pengertian program. Program merupakan kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Nah, jika tanpa program, komputer sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak akan berfungsi. Hanya mesin menjadi kosong. Selain itu, program ialah salah satu bagian dari beberapa aspek penting dari komputer. Orang yang membuat program sering disebut dengan programan atau programmer. Aktivitas membuat program disebut sebagai pemrograman. Nah, jadi pemrograman merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu. Perintah-perintah ini membutuhkan suatu bahasa tersendiri. Sebagaimana layaknya bahasa manusia, bahasa pemrograman memiliki kaidah tertentu yang dapat dimengerti oleh komputer. Yang kedua yaitu pengertian algoritma program. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus tepat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nah, jadi program sama dengan algoritma ditambah bahasa atau struktur data. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik, dan demikian juga sebaliknya. Akan menjelaskan cara menuliskan algoritma. Setelah mengenal tentang apa itu algoritma, di sini kita akan membahas tentang penulisan pada algoritma. Ada beberapa penulisan yang ada pada algoritma, yaitu yang pertama kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan deskriptif ini biasa disebut dengan penulisan secara bahasa alami di kalangan programmer. Penulisan algoritma dengan cara kalimat deskriptif ini harus dilakukan dengan bahasa yang jelas dan logis agar tidak berbelit-belit dalam memahaminya, sehingga user dapat menemukan mana input dan outputnya. Dalam penulisannya tidak ada aturan baku sehingga user dapat merancang algoritma dengan pemikiran sendiri. Namun user sebaiknya menggunakan bahasa yang korespondensi agar mudah diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nah, penulisan dengan bahasa deskriptif ini cocok digunakan untuk penulisan algoritma pendek. Namun penulisan dengan cara ini kurang efektif karena penulisan ini memang sangat mudah dibuat namun sulit diterjemahkan dalam pemrograman. Yang kedua yaitu dengan cara flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi garis. Flowchart ini merupakan gambar atau bagian yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program serta hubungan antar proses beserta pernyataannya dalam suatu masalah di algoritma. Penulisan algoritma dengan cara flowchart dapat dilakukan dengan menggunakan simbol. Dengan demikian, simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan proses dapat digambarkan dengan garis penghubungan. Cara yang ketiga yaitu dengan pseudokode. Pseudokode ini merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa dan pemrograman tingkat tinggi. Pseudokode ini menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudokode menggunakan bahasa yang paling mudah dipahami oleh komputer dibanding algoritma yang dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu menuliskan algoritma program dalam masalah sederhana. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma deskriptif. Algoritma mengirim surat. Yang pertama ketik atau tulis surat, yang kedua siapkan sampul surat atau amplop, yang ketiga masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia, yang keempat lem amplop surat dengan baik, yang kelima tuliskan alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju, lalu tulis alamat di amplop surat. Yang keenam itu beli dan tempelkan perangko pada amplop. Yang ketujuh pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos.
Selanjutnya yaitu algoritma flowchart. Untuk menyajikan algoritma flowchart, maka kita harus mengetahui simbol-simbol flowchart yang bisa digunakan. Sekaligus harus tahu nama dan juga fungsinya. Seperti tabel di bawah ini, ada yang pertama namanya terminator, permulaan atau awal program, akhir program maksud saya. Selanjutnya yaitu garis alir atau flow line. Ada preparation, proses, input atau output data, decision, on-pack connector, dan off-pack connector. Dan kalian juga bisa melihat fungsinya pada tabel fungsi. Contoh algoritma flowchart yaitu seperti yang pertama, ini adalah contoh mengirim surat ya. Yang pertama yaitu mulai, lanjut ke mempersiapkan kertas atau kartu ucapan, mempersiapkan amplop, siapkan alat tulis, mulai menulis ucapan, memasukkan kertas ke dalam amplop, lem amplop, tulis alamat tujuan, menempelkan perangko. Nah, jika ini terbagi dua, jika belum ada perangko maka beli dulu. Setelah itu jika sudah ada lem perangko, pergi ke kantor pos dan poskan surat tersebut. Selesai. Sekian hasil presentasi saya tentang materi algoritma pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.